masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi Payakumbuh, sedangkan seorang lainnya berhasil kabur. Petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat, pastikan hewan kurban di Pasaman Barat layak dikonsumsi. Petugas Kesehatan Hewan di Pariaman, periksa kesehatan hewan kurban. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang pengedar sabu-sabu di pinggir jalan di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuh, Banda Dalam, 50 kota, pada Kamis pekan lalu. Saat penangkapan, tersangka sempat membuang barang bukti yang dipegangnya, namun kalah cepat dibanding polisi yang menangkapnya. Dengan disaksikan perangkat nagari, penggeledahan yang dilakukan polisi menemukan 1 paket sabu-sabu yang disimpan di plastik bening dan dibalut plastik hitam. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jika dirinya dan beberapa rekannya sedang mengonsumsi sabu-sabu di sebuah pondok ladang yang tak jauh dari lokasi penangkapannya. Namun saat ditelusuri, petugas tak menemukan rekan pelaku. Polisi hanya menemukan timbangan digital, peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu, serta puluhan plastik bening kecil yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu. Diduga mereka telah melarikan diri saat mengetahui Doni ditangkap polisi. Pasalnya, lokasi Doni ditangkap tak berapa jauh dari lokasi mereka mengonsumsi sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Payakumbuh, Ibtu Aiga Putra, mengungkapkan, penangkapan Doni dilakukan dengan metode undercover buy atau polisi menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dengan cara memesannya secara daring dan disepakati untuk bertransaksi di lokasi yang telah ditentukan. Ini berawal dari undercover buying yang kita lakukan, yang mana pelaku ini akan menjual narkotika sabu. Kemudian tim kita melakukan pengejaran, akan tetapi karena tidak jauh dari lokasi, informasi tersebut sudah bocor. Di TKP yang di rumah pohon ditemukan sisa-sisa berupa alat hisap dan lain sebagainya, termasuk juga pirek. Akan tetapi beberapa orang di TKP sudah sempat melarikan diri. Namun demikian, orang tersebut kita jadikan DPO dan tim kita akan lakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut. Penangkapan Doni ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat yang resah akan adanya aktivitas yang kerap dilakukannya di Nagari Situjuh, Banda Dalam. Saat ini polisi masih mengejar rekan Doni yang identitasnya telah dikantongi polisi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Itu sendalang tadi yang anda kuya. Jelang pemotongan hewan kurban, Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara mendadak di Pasar Ternak Simpang 3 Opir yang terletak di Nagari Opir, Kecamatan Luhak Nanduo, sekitar 18 km dari Simpang 4. Pasar Ternak Simpang 3 Opir ini merupakan salah satu dari 2 pasar ternak yang ada di Pasaman Barat. Hasilnya, dinas terkait memastikan jika hewan yang diperjualbelikan di pasar ternak itu berada dalam kondisi sehat dan cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Selain itu, hewan kurban juga layak dikonsumsi. Langkah yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan tak hanya memeriksa hewan pasar ternak, tapi juga mendatangi hewan di kandang-kandang peternak. Hal ini dilakukan karena tak semua peserta kurban yang membeli hewan di pasar ternak, tapi membelinya langsung kepada peternak di kandang-kandang.
Untuk aktivitas pemeriksaan itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat menerjunkan 18 paramedik hewan yang membantu 8 dokter hewan saat memeriksa ternak untuk dijadikan hewan kurban. Ibadah kurban kita, maka kami memberikan suatu jaminan kepada masyarakat untuk pemeriksaan hewannya. Jadi setiap nanti hewan yang dikurban itu adalah bisa dipastikan sehat dan cara pemotongannya nanti halal. Kita ada 18 paramedik kita, kemudian ada 8 orang dokter hewan kita, kemudian fasilitas sarana dan prasarana sudah kita siapkan. Petugas memprediksi hewan ternak yang akan dikurbankan tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Sahabatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Selain Pasaman Barat, petugas kesehatan hewan juga memeriksa hewan kurban di Pariaman. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelayakan ternak yang akan dijadikan hewan kurban pada Lebaran Haji. Hasilnya, lebih dari 800 ekor ternak diberi label sehat setelah diperiksa dan dinyatakan cukup umur. Kandang-kandang sapi yang ada di Pariaman satu persatu didatangi petugas kesehatan hewan. Sapi yang akan dijadikan hewan kurban diperiksa untuk memastikan apakah sudah layak dijadikan kurban. Dua hal yang menjadi target pemeriksaan adalah usia sapi dan kesehatannya. Bagi sapi yang lolos, petugas memberinya suntikan vitamin agar sapi tetap segar sebelum disembelih pada hari raya kurban. Untuk legalitasnya, petugas melampirkan surat keterangan kesehatan hewan dan memberinya label. Hewan kurban di Pariaman dijamin petugas jika kesehatan dan usianya telah cukup untuk dijadikan hewan kurban. Dan sampai saat ini telah 800 ekor yang kami periksa, di mana tahap awalnya adalah kita pemeriksaan dulu terhadap ternak sapinya itu dari kecukupan umurnya. Dengan memeriksa giginya, kelihatan dari fisiknya, itu dilakukan oleh petugas medik dan paramedik kita. Kemudian setelah itu baru kita kasih label di talinya sebagai itu hewan sudah layak sembelih. Langkah yang dilakukan petugas kesehatan hewan di Pariaman tidak serta-merta mendongkrak penjualan sapi. Yang terjadi justru sebaliknya. Hingga Minggu sore, penjualan sapi justru menurun dibanding tahun sebelumnya. Padahal peternak telah menurunkan harganya hingga Rp1 juta per ekor. Kalau biasa lancar, kalau sekarang kurang lancar daripada biasanya. Kalau harga gimana? Kalau harga pertama penjualan normal, tapi sesudah hampir Lebaran Haji ini menurun harga tadi. Kenapa tentu? Ya permintaan kurang daripada biasanya. Diduga hal ini terjadi karena penyelenggara kurban telah membeli sapi jauh hari sebelum Idul Adha. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pengikut Tarekat Naksabandiah di Surau Baru, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, Sabtu pagi pekan lalu menggelar salat Hari Raya Idul Adha. Tak ada yang beda dengan tata cara pelaksanaannya dengan umat muslim lainnya. Usai salat sunat Idul Adha 2 rakaat, khutbah, dan setelah itu mengumandangkan takbir bersama-sama. Berdasarkan perhitungan hisab kitab Munjid yang turun-temurun mereka percayai, 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 15 Juni. Penetapan ini berbeda 2 hari jika dibandingkan dengan penetapan yang dilakukan pemerintah. Jemaah Tarekat Naksabandiah menetapkan 10 Zulhijjah bersamaan waktunya dengan penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal yang mereka tetapkan pada tanggal 8 Maret lalu. Waktu Ramadan masuk ditentukan. Hari puasa, hari rayamu, wukuf di Padang Arafah. Jadi sinala dambi sekali waktu puasa. Ditentukan sekali hari raya. Raya itu leh Adha. Dan itu puasamu, rayamu. Tapi rayo haji Zulhijjah.
Usai melaksanakan salat Id, pengikut Naksabandiah juga akan menyembelih hewan kurban. Tahun ini, jemaah Surau Baru menyembelih 1 ekor kambing. Jumat malam pekan lalu, pengikut Naksabandiah juga menggelar takbiran sentak, menandakan mereka merayakan Idul Adha keesokan harinya. Alfi melaporkan dari Padang.